Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pengantin syahid terpisah dari kepala-kepala yang menggelinding di kaki bukit Terbala. Bagian-bagian tubuh terkoyak berhamburan kemana-mana. Mengucur darah suci yang dalamnya terdapat keharuman nubuah dan bercampur dengan tanah. Husain bin Ali mati syahid bersama sejumlah orang lainnya dari kalangan ahlul bait dan sahabat-sahabatnya dengan jumlah lebih dari 70 orang. Mereka mati syahid di tangan sekelompok pembela orang-orang zalim. Tidak ada yang selamat dari pembantaian ini selain salah satu anak Husain bernama Ali Al-Asghar Zainal Abidin. Semoga Allah meridhoinya. Karena saat itu ia sedang sakit tergolek di tempat tidur menghadapi sakaratul maut. Andai bukan karena sakit, tentu sudah menyusul yang lainnya di Karbala. Namun karena sebuah hikmah ilahi, penglihatan para pelaku pembantaian dialihkan sehingga tidak membunuhnya. Pemuda berusia 23 tahun ini ditakdirkan sebagai satu-satunya ahlul bait yang tersisa, dan rangkaian silsilah ahlul bait tetap terjalin dan tidak terputus, dan menjadi salah satu kutub ulama pada masanya. Kebiasaannya saat hendak berwudu, bukannya pucat. Saat hendak sholat, tubuhnya menggigil ketakutan. Hingga ia ditanya tentang hal itu. Ia menjawab, "Apakah kalian tidak tahu di hadapan siapakah gerangan aku berdiri? Dan dengan siapakah yang aku munajati?" Diriwayatkan bahwa rumahnya pernah terbakar ketika ia sedang sholat. Seusai sholat, orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak keluar?" Ia menjawab, "Ada api lain yang menyibukkan aku dari api yang ini." Dari riwayat lain, bahwa betapa seringnya melaksanakan sholat ibadah haji, dan ketika ia membaca talbiyah, lalu seluruh tubuhnya akan menggigil ketakutan. Ia jatuh pingsan hingga jatuh dari hewan tunggangannya. Beliau juga tidak pernah terlihat bermain-main atau sibuk dengan berbagai persoalan dunia, kecuali tuntutan untuk mencari nafkah dan keperluan mendesak saja. Perilaku-perilaku unggul, menawan dan indah ini membuatnya layak dan pantas menjadi hiasan bagi para ahli ibadah sesuai julukannya, Zainal Abidin, sehingga dengan julukan ini ia dikenal. Selain dikenal dengan julukan Zainal Abidin, Ali juga dikenal dengan julukan As-Sajjad, yang berarti orang yang banyak bersujud. Bahkan ia terbiasa sholat sebanyak 1000 rakaat setiap harinya. Taus termasuk salah satu orang yang dekat dengan Ali Zainal Abidin dan meriwayatkan hadis darinya, termasuk juga Zaid bin Aslam, Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan lainnya. Dikisahkan beliau selalu sedekah secara sembunyi-sembunyi untuk menutupi sebuah rahasia. Tidak ada yang lebih baik dari malam hari karena saat itu sunyi. Semua orang pulang ke rumah dan tidur pulas. Karena itulah Zainal Abidin menjadikan malam hari sebagai jalan dan cara untuk menutupi sedekah tulus yang ia berikan tanpa disertai kesombongan atau pamrih. Ia memikul beberapa kantong tepung dan bahan makan lain di pundaknya. Lalu ia berkeliling ke rumah orang-orang fakir miskin. Ia tidak memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang ia lakukan. Dan ia tidak pernah mengungkit apa yang telah ia berikan. Orang-orang fakir penghuni rumah-rumah tersebut selalu menantikan datangnya bantuan bersamaan dengan datangnya si pemberi sedekah yang tak dikenal ini. Namun, bagaimana mereka bisa tahu setelah itu? Umar bin Haris berkata, ketika Ali bin Husain wafat, lalu mereka memandikan jasadnya. Mereka melihat garis hitam di punggungnya. Lantas mereka bertanya, "Apa ini?" Ada yang menjawab, "Karena ia sering memikul karung tepung pada malam hari di punggungnya untuk ia berikan kepada orang-orang fakir Madinah." Ibnu Aisyah berkata, "Aku mendengar penduduk Madinah berkata, kami selalu mendapatkan sedekah rahasia sampai akhirnya Ali bin Husain wafat." Di samping itu, banyak yang meriwayatkan beliau sering juga memerdekakan lebih dari 1000 budak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memerdekakan budak paling banyak ia lakukan pada malam Idul Fitri dan malam terakhir Ramadan. Ali bin Husain Zainal Abidin terkenal orang yang banyak diam, sedikit bicara, dan sering menangis dengan air mata yang bercucuran. Ali bin Husain Zainal Abidin
adalah salah satu ahlul bait yang kenyang dengan ilmu dan hikmah. Suatu ketika, ia berkata kepada anaknya, seraya berwasiat kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau berkawan dengan orang fasik, karena ia akan menjualmu demi sesuap makan. Paling tidak, ia sangat menginginkan sesuap makan, tapi setelah itu ia tidak akan mendapatkannya. Jangan berkawan dengan orang kikir, karena ia tidak akan menolongmu dengan hartanya di saat-saat engkau sangat memerlukannya. Jangan berkawan dengan pendusta, karena ia laksana fata morgana. Ia mendekatkan yang jauh kepadamu dan menjauhkan yang dekat darimu. Jangan berkawan dengan orang dungu, karena ia ingin memanfaatkanmu sehingga ia membahayakanmu." Ia berkata, Allah menyukai orang mukmin yang dekat dan suka bertobat. Ia berkata, orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, laksana orang yang mencampakkan Al-Quran di belakang punggungnya. Semoga Allah meridai Ali Zainal Abidin, membuatnya senang, memuliakan rumah dan tempat tinggalnya di surga, serta menyertakan kami bersamanya dalam golongan orang-orang soleh di antara hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.